Orang yang penuh Roh Kudus bisa dirasakan. Karena Tuhan hadir di dunia untuk dimengerti, dikenal, disembah, dan bisa dirasakan. Namun, apakah saudara juga mau menerima Roh Kudus? Itu masalahnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Tibalah saatnya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Khotbah ini hanya singkat saja. Intinya adalah bahwa Tuhan mulai dengan roh. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus dipimpin oleh roh ke padang gurun dan mengalahkan roh jahat. Kemudian Tuhan Yesus sebelum berkarya mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Dia yang mengurapi aku dan dia yang mengutus aku untuk memberitakan kabar baik. Sesuai dengan kitab Yesaya bab 61 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan Yesus juga melakukan karya. Karyanya adalah pengudusan. Menyucikan dunia dari dosa, memberitakan pengampunan dosa, menyucikan dunia dari penyakit dan kematian, dia menyembuhkan dan menghidupkan orang mati, menyucikan dunia dari setan, dia mengusir roh-roh jahat, dan karya itu dilanjutkan oleh para rasulnya dengan pencurahan Roh Kudus supaya mereka melanjutkan karya pengudusan dunia. Dan hari ini dia akan mengutus saudara sekalian dengan roh yang sama supaya Anda menjadi kudus dan menguduskan, menjadi suci dan menyucikan. Intinya itu saja sebetulnya. Tapi bagaimana roh Tuhan itu kita pahami dan kita taati. Bacaan pertama hari ini menggambarkan bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan kabar sukacita. Dan mereka dimengerti. Bahasa roh itu adalah bahasa yang harus dimengerti. Lebih baik satu kata, kata Paulus, daripada ribuan kata yang tidak dimengerti. Dan mujizat Pantekosta adalah bahwa semua orang mengerti dengan bahasanya sendiri-sendiri. Ada yang dari Mesopotamia, dari Elam. Dan mereka semua mengerti dengan bahasanya masing-masing. Jadi pewartaan harus dimengerti. Roh Kudus itu roh yang membimbing orang pada kebenaran. Dan kebenaran itu berasal dari pengertian-pengertian. Ini menjadi sangat penting. Bacaan kedua mengatakan bahwa tidak hanya dimengerti tapi harus dirasakan. Dengan buah-buah roh. Ada kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran, dan semua. Orang kudus itu bisa dirasakan kehadirannya.
Kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka kita harus menjadi kudus dan menguduskan. Dan itu bisa dimengerti dan dirasakan. Ini menjadi sangat penting. Maka ada orang mengatakan, kalau dia mengatakan penuh Roh Kudus tapi suka mencakar-cakar, itu bukan Roh Kudus, itu roh kucing. Kalau dia suka menyepak-nyepak, itu bukan Roh Kudus tapi roh kuda. Ya. Orang yang penuh Roh Kudus bisa dirasakan. Karena Tuhan hadir di dunia untuk dimengerti, dikenal, disembah, dan bisa dirasakan. Namun, apakah saudara juga mau menerima Roh Kudus? Itu masalahnya. Kemarin saya lihat dari permohonan novena Roh Kudus, tidak ada satu pun yang minta Roh Kudus. Minta jodoh ada, minta pekerjaan ada, minta Roh Kudus nggak ada. Padahal akhir dari pelajaran doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan, dan mintalah Roh Kudus, maka akan diberikan. Nah, kalau Roh Kudus mau diberikan pada saudara, Anda nggak mau, bagaimana? Ini masalah utama menurut saya. Anda minatnya di tempat lain, padahal yang terpenting adalah Roh Kudus itu gitu. Karena dengan Roh Kudus Anda bisa mengusir setan, Anda bisa menyembuhkan, Anda bisa mengampuni. Dan kita dituntun oleh Roh Kudus, maka terjadi banyak kekudusan, banyak mujizat. Apakah Anda berminat meminta Roh Kudus? Ini konsekuensinya berat karena Anda kemudian menjadi kudus. Kalau Anda menerima Roh Kudus. Bahkan Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah? Kita bukan bait Roh Allah, tapi bait mungkin kalau suka gudeg ya bait gudeg. Apa yang Anda sukai itu kemudian menjadi darah daging kita. Padahal Tuhan mau bersemayam di dalam diri kita sehingga kita diingatkan, tidak tahukah bahwa tubuhmu kudus karena Roh Allah tinggal padamu. Dan setiap kali kita ekaristi, kita menerima tubuh Tuhan, maka tubuh Tuhan tinggal dalam tubuh kita yang fana ini. Ini luar biasa. Tuhan tidak hanya memberikan firman, kitab suci, pengetahuan, pendalaman kitab suci, tapi lebih daripada itu Tuhan mau menjadikan saudara kudus, menjadikan saudara bait roh, menjadikan kita semua orang-orang yang menjadi anak-anak Allah, karena dengan roh Allah kita menyebut Allah Aba ya Bapa. Karena roh Tuhan ada pada kita, kita menyebut Allah Aba ya Bapa. Akan Paulus mengatakan lebih dalam lagi, jangan takut karena roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Maka kalau ada orang sungguh-sungguh meminta Roh Kudus dan mendapat Roh Kudus itu susah untuk kesurupan. Enggak bisa kesurupan, ada Roh Kudus yang lebih berkuasa. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan, ini kelihatan kamu ada yang mengikuti, ini roh nenekmu atau roh tetanggamu. Bagaimana kamu bisa diikuti roh lain? Di mana Roh Kudus? Ini menjadi sangat penting, saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus memberikan rohnya dengan menggembusi para murid sehingga kita diingatkan
bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan roh Allah, dihembuskan nafas Tuhan. Dan Tuhan Yesus menghembusi para muridnya mengatakan, terimalah Roh Kudus, barang siapa dosanya diampuni maka dosanya akan diampuni. Jadi dalam nafas saudara ada roh Tuhan. Nefios, ruah Tuhan dicurahkan dalam nafasmu. Bagaimana Anda bisa lepas dari Roh Kudus? Kita tidak pernah lupa bernafas, selalu bernafas, sadar atau tidak sadar. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengingatkan, marilah kita menyadari betapa kita diutus, dicintai, disertai oleh Allah melalui rohnya. Dan kita dituntut untuk berbuah dengan buah-buah roh sesuai dengan Galatia 5. Janganlah kita melakukan ataupun dipengaruhi hidup dalam ketakutan, karena Tuhan tidak memberikan saudara roh ketakutan. Tuhan memberikan saudara roh yang suci, yang berkuasa mengampuni, berkuasa menyembuhkan, berkuasa mengusir setan, berkuasa menenteramkan dan memberi damai. Maka ini berarti pula bahwa dalam utusan, dalam kita melakukan tugas kita masing-masing diutus untuk menguduskan, tidak hanya mengandalkan pikiran kita. Ya. Tetapi marilah kita mengandalkan Roh Kudus. Bagaimana mengandalkan Roh Kudus? Ya, gereja yang kudus telah memberi jalan itu. Sejak kita lahir sampai mati, sejak kita dibaptis sampai kemudian sakramen pengurapan orang sakit, adalah untuk pengudusan dan terus menerus. Kalau berdosa diampuni, dikuduskan lagi. Ini keistimewaan gereja Katolik itu. Tidak hanya memberikan khotbah, cerita, lucu, bertindak, ya, membaptis, mengampuni, memberikan semua sakramen, tujuannya adalah menguduskan dan menguduskan. Supaya apa? Supaya saudara menjadi sakramen yang hidup. Ketika Anda dipenuhi oleh Roh Allah, maka kita menjadi sakramen. Semua sakramen ada pada kita, dari pembaptisan sampai perminyakan. Karena Roh Kudus ada pada kita. Ini harus kita sadari. Marilah kita bersama berminat pada Roh Kudus. Ya. Memohon Roh Kudus. Marilah kita bersama mau mengandalkan Roh Kudus, sehingga orang-orang akan mengerti siapakah Tuhan yang kita sembah melalui hidup saudara sekalian. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasakan siapakah Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita. Tidak hanya mengerti, kita pandai berbicara dan berkhotbah, tetapi merasakan. Tidak usah banyak ngomong, Anda datang, jelek, setan pergi. Itu roh Tuhan ada pada saudara gitu. Anda datang jelek, kasih minum air orang, sembuh. Karena roh Tuhan ada pada saudara. Ini yang harus kita rindukan, bahwa
Tuhan sungguh hidup. Bisa dimengerti, bisa dirasakan melalui orang-orang yang percaya. Maka jangan lagi hidup dalam roh ketakutan. Sebentar-sebentar lagi gendruwo, kuntilanak, setan. Ini Anda penyembah setan atau penyembah Tuhan? Sebentar-sebentar lagi santet, sebentar lagi pelet. Menurut saya ini menyedihkan. Sebentar lagi pergi ke paranormal, orang pinter. Emang Anda orang bodoh apa? Nah ini yang harus Anda sadari betapa bahagianya kita. Karena Tuhan menyertai kita. Karena kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan hadir dalam diri saudara sekalian setiap saat. Setiap Anda bernafas, roh Tuhan ada padamu. Tuhan memberkati, mari kita berdiri menyatakan iman kita.